Ketika seorang laki-laki dan perempuan melangsungkan akad pernikahan, maka harapan terbesar mereka adalah diberikan keturunan. Nah, inilah tabiat setiap manusia. Kita tidak mungkin bisa memungkirinya. Nah, ketika seorang anak dilahirkan, maka kebahagiaan dari kedua orang tua tidak mungkin bisa ditutupi. Nah, bentuk kebahagiaan ini mereka wujudkan dengan mengadakan tasyakuran dan sebagainya, atau istilah yang kita sebut adalah dengan mengadakan akikah. Nah, dari sini timbullah sebuah permasalahan. Apakah seorang anak itu bisa mengakikahi dirinya sendiri, atau yang mengakikahi itu harus orang tuanya? Nah, inilah sebuah permasalahan fikih yang harus kita pecahkan. Saya Rifki Nazahah Nur akan menjelaskan hukum fikih mengenai mengakikahi diri sendiri. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Semoga bermanfaat. Oke, sebelum kita mengetahui bagaimana hukum mengakikahi diri sendiri, kita harus tahu apa akikah itu. Nah, akikah dalam Asnal Mathalib fi Syarhi Rawdatul Thalib dijelaskan bahwasannya al-wahiyya asy-syi'ru alladzi 'ala ra'sil waladi hina wiladatihi wa syar'an yuzbahu 'inda halqi sya'rihi li'anna madbahahu yu'aqqu ay yushakku wa yaqta'u wa li'anna syi'ra yuhlaku. Nah, akikah secara etimologi adalah rambut seseorang bayi ketika dia dilahirkan. Sedangkan secara terminologi, hewan yang disembelih ketika bayi yang baru lahir dicukur rambutnya. Nah, ini dia pengertian akikah. Selanjutnya, apa dalil disyariatkannya akikah? Dalil disyariatkannya akikah dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji disebutkan bahwasanya ada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Sulaim bin Amir Al-Dhabi radhiyallahu anhu qala tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al gulami aqiqatuhu fa ahrikuhu anhu daman wa amitu anhu al-adha ay azilu anhu al-qadarah wan najasah. Dalam hadis lain disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an al-ghulami syatani mutakafiatani wa an al-jariyati syatun. Nah, jadi Sulaiman dia telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi itu bersama angkahnya, maka sembelihlah kurban dan hilangkan gangguan darinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk akikah dengan 2 kambing yang mencukupi bagi anak laki-laki dan 1 kambing bagi anak perempuan. Dari sini sudah jelas ya bahwa laki-laki itu 2 kambing dan perempuan 1 kambing. Nah, selanjutnya bagaimana hukum akikah itu? Hukum akikah dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji disebutkan al-aqiqatu sunnatun muakkadatun yutalabu waliyul mauludi alladhi yunfaku alaihi. Akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, hukum sunnah muakkad ini dibebankan kepada wali yang memberi nafkah pada bayi yang baru lahir itu. Jadi, hukum ini dibebankan kepada walinya si bayi itu. Selanjutnya, waktu akikah. Kapan disunahkan untuk melaksanakan akikah? Waktu pelaksanaan akikah ini ada 2. Ada yang namanya waktu jawaz, juga ada yang namanya waktu mustahab atau waktu sunnah. Waktu jawaz itu kapan? Nah, waktu jawaz itu ketika bayi baru terpisah dari rahim ibunya, dari perut ibunya. Maka jika sebelum itu seorang wali itu menyembelih, maka belum bisa dinamakan dengan akikah. Nah, sedangkan waktu sunnah itu
ketika si anak baru lahir sampai dia itu balik. Kemudian kalau sudah balik, maka dia lebih baik untuk mengakikahi dirinya sendiri. Begitu. Nah, sekarang kita membahas pada pokok bahasan kita. Bagaimana hukum mengakikahi diri sendiri. Dari waktu akikah tersebut bisa kita ambil kesimpulan. Jadi, hukum mengakikahi diri sendiri itu boleh. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah balik dan ayah dari anak itu belum mengeluarkan akikah, maka sudah gugur kesunahannya, sudah gugur tuntutan hukumnya. Nah, hukum tersebut berpindah kepada si anak. Yang ahsan, anak itu melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri. Jadi, akikah itu hukumnya tetap sunnah bagi si anak itu, tapi sudah gugur oleh walinya, gitu. Nah, sekarang mengapa sih kita harus melakukan akikah? Apa hikmah syariatnya? Kenapa harus ada akikah? Nah, dalam kitab Fiqhul Manhaji disebutkan ada 4 hikmah disyariatkannya akikah. Yang pertama adalah al-istibsyar binikmatillahi azza wa jalla, sebagai ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, at-talattuf bi isya'ati nasabil waladi wa nasyihi, bentuk rasa kasih sayang untuk menyabarkan nasab si anak, bahwa ini loh, si anak baru lahir, nasabnya baik dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tatayyubu qulubil ahli aqaribi wal asdiqai fuqara'i, memberikan kebahagiaan kepada keluarga, kerabat, teman, dan orang-orang miskin dengan daging akikah tersebut. Nah, yang terakhir adalah inma'u mulkatis sakha wal karam dal insan, menumbuhkan sifat dermawan kepada dengan memberikan akikah. Allah itu melatih manusia untuk memiliki sifat dermawan, begitu. Jadi setiap syariat yang diturunkan itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah dari akikah itu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i.